Oh, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah keamanan komputer yaitu Bapak Firman Dewantara SST MT. Perkenalkan, saya Ananda Setiawati Abidin dengan NIM 2331 4070 71111122 dari kelas T4C akan mempresentasikan bagaimana cara kerja authentication dan access control. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu autentikasi itu apa. Jadi, autentikasi itu merupakan proses untuk memverifikasi apakah seseorang adalah siapa yang mereka gunakan. Misalnya, ketika saya login ke website, saya itu kan akan mengisi data email dan password. Nah, sistem tuh biasanya akan mencocokkan data itu dengan yang ada di database. Kalau seandainya cocok, berarti saya berhasil membuktikan identitas saya, dan saya akan bisa masuk ke langkah selanjutnya. Dan kalau seandainya tidak cocok, akses saya itu akan ditolak. Nah, ini tuh penting banget karena tanpa autentikasi yang benar, siapapun orang tuh dapat ngeklaim atau mengaku siapa diri kita. Oke, untuk selanjutnya, di autentikasi itu biasanya ada email dan password dan token atau yang biasa kita kenal ada kotak kecil untuk mencontreng yang dimana namanya Remember Me. Nah, kalau dari email dan passwordnya sendiri, jadi pengguna itu, si user akan registrasi atau daftar dulu. Nanti biasanya sistem itu akan menyimpan data-data si user di database. Biasanya itu dihas dengan Bcrypt. Terus saat si usernya ini login, sistem itu dapat cocokkan satu sama lain dengan input dengan yang ada di database. Nah, untuk selanjutnya itu mengenai token atau Remember Me. Jadi saat si user login, user tuh bisa melihat bahwa ada kolom kotak kecil yang dapat dicontreng kalau ketika kita pencet atau sejenisnya tuh kalau dalam bahasa Indonesianya ingat saya. Nah, kalau seandainya si user itu mencontreng, jadi tuh si user tidak perlu berulang-ulang kali untuk melakukan login karena biasanya sistem akan menyimpan apa yang kita udah pernah login. Untuk selanjutnya ada akses kontrol. Nah, akses kontrol itu apa sih? Jadi, akses kontrol itu merupakan sebuah mekanisme yang mengatur hak akses pengguna terhadap semua fitur, halaman, atau data tertentu dalam sistem. Jadi, setelah si usernya ini akan login dan autentikasinya sukses, sistem tuh biasanya mengecek apa saja sih yang boleh dilakukan dan diakses oleh user tersebut. Di sini saya akan mengambil contoh dari website saya yaitu website Floris. Jadi si user ini hanya bisa melihat katalog bunga atau membelinya. Tetapi kalau seandainya bagian admin dapat membuat create, read, update sama delete mengenai produk katalog dari produk katalog si bunganya ini. Dan untuk selanjutnya metode akses kontrol yang saya gunakan di sini tuh menggunakan RBAC atau role based access control yang dimana mekanismenya ini akses kontrol memiliki hak akses pengguna ditentukan berdasarkan peran atau role yang mereka miliki di dalam sistem. Jadi, setiap pengguna itu diberikan lebih satu atau lebih role. Misal ada admin, ada user, ada petugas, ada viewer. Tapi di dalam website saya di sini menggunakan hanya dua role, jadi admin dan jadi user. Dan akses terhadap fitur aplikasi ini biasanya dibatasi dengan role tersebut. Nah,
RBAC itu tuh biasanya terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada user, yaitu entitas yang menggunakan sistemnya itu sendiri. Terus yang kedua ada role, yang dimana nama atau label yang menggunakan posisi atau hak pengguna. Biasanya tuh role ada user dan admin. Terus yang ketiga ada permission, hak akses tertentu yang dilakukan read, create, update, dan delete. Nah, ini admin yang menentukan. Jadi, secara keseluruhan, user memiliki role, role memiliki permissions. Nah, untuk implementasinya sendiri, untuk autentikasi, biasanya pengguna ini kan melakukan hal register ya, sebagai pelanggan. Nah, kalau sedangkan admin tuh biasanya sudah didaftarkan di dalam database localhost phpMyAdmin. Nah, biasanya tuh setelah login, biasanya sistem tuh dapat mengenali peran user atau admin. Kayak misalnya kita di database mencantumkan email Staden UB sebagai admin. Terus ketika kita login di website itu tersebut, maka yang akan sistem kenali adalah kita sebagai admin. Tapi kalau seandainya bukan memakai Staden UB, misalnya pakai Gmail yang biasa atau iCloud biasa, itu sistem akan mengedetek bahwa si pengguna email tersebut adalah si user. Karena kenapa? Karena di database-nya itu udah kita daftarkan bahwa yang admin tuh hanya akun Staden UB aja, misalnya Ananda Setiawati @stadenub.ac.id. Lanjut ke bagian akses kontrol. Di sini admin hanya bisa mengakses manajemen produk kayak root tadi, ada create, read, update, dan delete dari produk katalog bunganya. Terus di sini ada manajemen pesanan, jadi si admin ini bisa ngelihat seberapa banyak pesanan sih yang udah pernah dibeli sama para user atau para pelanggan. Sedangkan pelanggan di sini hanya bisa melihat katalog bunga sama melakukan pemesanan aja. Oh ya, ini ada link localhost-nya, nanti kita coba sama-sama untuk testing. Oke, selanjutnya kita ke bagian testing. Di sini saya menggunakan Laravel. Saya open dulu bentar. Kita coba share screen ulang ke bagian kode ini. Nah, ini adalah salah satu file saya yang mencangkup website saya. Oke, di sini yang pertama-tama jangan lupa kita menyalakan XAMPP. Kalau di Mac itu namanya Manager OS X, jadi biar dia bisa ngedetect ke localhost-nya. Jadi kalau untuk di Laravel kita langsung saja npm run dev. Oke, selanjutnya php artisan serve untuk menjalankan websitenya. Selanjutnya kita klik comment sama pencet linknya. Oke, ini kurang lebih kayak gini. Ini kita refresh aja. Oke. Oke, saya screen-nya tadi nggak kelihatan, jadi saya coba ganti. Oke, ini tampilan websitenya kayak gini. Bisa dilihat, jadi ini si user nanti, karena saya baru nggak terlalu melanjuti project ini, jadi itu biasa kalau seandainya dilanjutkan, user dapat membeli bunga produk katalog tersebut. Sini juga bisa di klik.
Ini ada bagian testimonials, ada berita yang lagi hangat. Oke, sekarang langsung saja kita membuat ke halaman sign up dulu. Ini kita sebagai user. Nah, ini lanjut aja kita mengisi, misalnya di sini saya mengisi Ananda ST 14 Ananda ST. Ke emailnya di sini tadi saya coba beberapa, jadi saya menggunakan Ananda Setiawati 25@gmail.com. Ini kita kan bisa milih, jadi kita choose my own password. Ini juga confirm. Lalu kita klik register. Nah, ini bisa di sini ada save password. Jadi biar dia si usernya ini nggak usah memasukin login berkali-kali. Ini kita klik aja. Nah, kalau tampilan user, dia akan seperti ini. Dapat menampilkan lihat produk sama view detail reports-nya, cuman saya belum teruskan. Oke, ini kan sebagai user, jadi kita logout kembali. Coba kita login sebagai user ya, tadi kan sudah diisi Ananda Setiawati 25@gmail.com. Passwordnya nih, dan tadi disebut namanya token atau remember me. Nah, oke, dia akan keluar seperti ini. Sekarang kita logout dan login sebagai admin. Nah, perlu yang kita ketahui untuk mengedit kita sebagai admin atau bukan. Ini udah ke ini belum ya? Share screen-nya. Oh iya, untuk melihat kita sebagai admin atau bukan, jadi sini kita ke tadi link yang ada di PPT, yaitu localhost php my admin. Kita di sini kan udah membuat database-nya. Nah, ini kita klik aja bagian users. Nah, ini kita bisa melihat nih di sini siapa yang jadi admin, siapa yang jadi user. Berarti kalau seandainya dengan tulisan admin, ini role-nya berarti admin, berarti dia menjadi admin. Kalau seandainya role-nya ini null, berarti dia menjadi user. Ini pun kita bisa edit di sini. Kalau seandainya kita mau jadikan dia admin, kita tinggal klik aja, tulis admin, dan kita klik go. Tapi kalau seandainya emang sebagai user, ya tidak perlu diisi sebagai admin, dikosongin aja. Oke, karena di sini adminnya ada 2, ada Budi dan ada Ananda. Jadi kita coba yang Ananda Setiawati yang pakai akun UB tadi. Nah, ini ya. Share screen-nya. Oke, untuk memastikan. Ini emailnya kan tadi untuk admin pakai yang Staden UB. b@ac.id. Nah, passwordnya jangan sampai salah. Nah, ini kita save aja. Nah, ini untuk tampilan admin sendiri. Ini kita juga dapat yang saya bedakan tadi. Kalau di user dashboard itu dia tidak akan ada kelola produk dan add new product. Sedangkan di admin itu dia dapat menambahkan add new product. Cuman karena saya belum teruskan projectnya, jadi cukup sampai di sini aja. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari presentasi
mata kuliah keamanan komputer mengenai materi autentikasi dan akses kontrol. Semoga dapat dipahami. Mungkin jika ada kesalahan dari kata-kata saya ingin meminta maaf. Kurang lebih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.